Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ananda Wulan Nurfitri Aurelia dengan NIM 2350191129 dari kelas D. Saya akan mempresentasikan mengenai kajian penemuan dan pengembangan parasimpatisolitik dengan reseptor muskarinik sebagai antispasmodik. Baik, yang pertama itu pendahuluan. Parasimpatisolitik adalah golongan obat yang bekerja dengan menghambat aktivitas sistem saraf parasimpatis melalui antagonisme reseptor muskarinik. Obat ini digunakan sebagai antispasmodik karena mampu menurunkan kontraksi otot polos pada saluran cerna dan saluran kemih, sehingga mengurangi nyeri dan ketidaknyamanan. Perkembangannya berawal dari senyawa alami seperti atropin dan skopolamin, kemudian dikembangkan menjadi senyawa sintetik yang lebih selektif, khususnya terhadap reseptor M3 dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan mengurangi efek samping sistemik. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses penemuan parasimpatisolitik. Yang kedua, mengapa reseptor muskarinik menjadi target utama. Dan yang ketiga, bagaimana pengembangan struktur kimia parasimpatisolitik meningkatkan potensi antispasmodik. Selanjutnya, tujuan. Untuk menjelaskan proses penemuan, pengembangan, dan hubungan struktur aktivitas parasimpatisolitik sebagai antispasmodik melalui interaksinya dengan reseptor muskarinik. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Nyeri merupakan pengalaman sensorik yang tidak menyenangkan bersifat subjektif akibat dari kerusakan jaringan. Nyeri visceral disebabkan oleh spasme otot polos. Asetilkolin sebagai neurotransmitter berlebihan parasimpatis berikatan dengan reseptor muskarinik dan memicu peningkatan kadar ion kalsium intraseluler menyebabkan kontraksi otot polos yang berlebihan. Kondisi ini umumnya ditemukan pada gangguan saluran cerna seperti kolik usus dan sindrom iritasi usus, serta pada saluran kemih dan empedu. Selanjutnya, reseptor muskarinik termasuk dalam kategori reseptor kolinergik dan merupakan bagian dari kelompok G-protein coupled receptor GPCR yang terbagi menjadi 5 subtipe, yaitu M1, M2, M3, M4, dan M5. Reseptor M3 menjadi target utama antispasmodik. Selanjutnya, parasimpatisolitik adalah golongan obat yang bekerja dengan cara menghambat aktivitas sistem saraf parasimpatis melalui antagonisme terhadap reseptor muskarinik yang berperan penting dalam mengurangi kontraksi otot polos, khususnya pada saluran cerna, saluran kemih, dan saluran empedu. Selanjutnya ada kajian parasimpatisolitik. Sejarah penemuan parasimpatisolitik dimulai dari penggunaan bahan alami, khususnya tanaman dari famili Solanaceae. Tanaman tersebut telah digunakan sejak zaman Yunani dan Romawi kuno untuk mengatasi kejang, kolik, serta efek kosmetik seperti melebarkan pupil mata. Perkembangan signifikan terjadi pada abad ke-19 ketika alkaloid utama dari tanaman Belanoda, yaitu atropin, berhasil diisolasi dalam bentuk murni. Penemuan asetilkolin sebagai neurotransmitter utama sistem saraf parasimpatis oleh Henry Dale dan Otto Lowy menjadi pengembangan penting dalam farmakologi. Setelah itu, atropin diidentifikasi sebagai antagonis kompetitif asetilkolin yang bekerja secara selektif pada reseptor muskarinik. Tujuan utama pengembangan ini adalah meningkatkan selektivitas terhadap organ target dan mengurangi efek samping. Selanjutnya, klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan asal, senyawa alami, dan sintetik. Yang dimana senyawa alami ini berasal dari alkaloid tanaman dari famili Solanaceae seperti atropin, skopolamin, dan hyoscyamin. Kedua senyawa tersebut memiliki aktivitas antimuskarinik kuat dan telah digunakan dalam praktik medis sangat lama.
Selanjutnya, senyawa sintetik ini dikembangkan untuk meningkatkan selektivitas dan keamanan terapi, seperti homotropin, propantelin, ipratropium, dan tiotropium, yang digunakan untuk pengobatan penggunaan pencernaan dan pernapasan. Lalu yang kedua, berdasarkan struktur kimianya, senyawa amina tersier dan amonium kuartener. Senyawa amina tersier seperti atropin, skopolamin, dan tolterodin yang lebih lipofilik sehingga mampu menembus sawar darah otak dan memiliki efek pada sistem saraf pusat. Sebaliknya, senyawa amonium kuartener seperti ipratropium, tiotropium, dan glikopirolat memiliki muatan positif permanen yang membatasi penetrasi ke sistem saraf pusat, sehingga efek samping sentral lebih kecil. Lalu yang ketiga, berdasarkan selektif terhadap subtipe reseptor muskarinik, obat non-selektif dan selektif. Obat non-selektif seperti atropin dan skopolamin yang menghambat semua subtipe reseptor M1 dan M5. Sementara, obat fokus hanya menargetkan satu atau beberapa subtipe tertentu, misalnya pirenzepin yang lebih menginduksi reseptor terhadap M1 di lambung, serta obat yang menargetkan reseptor M3 untuk terapi pada gangguan saluran pernapasan dan kandungan kemih. Selanjutnya, yang keempat itu berdasarkan penggunaan klinisnya, agen untuk sistem gastrointestinal dan saluran kemih, agen oftalmik, agen proanestesi, dan agen respiratorik. Untuk memprediksi anestesi yang mengurangi sekresi, tropikamid digunakan dalam oftalmologi untuk midriasi, serta ipratropium dan tiotropium yang digunakan sebagai bronkodilator pada penyakit paru obstruktif, kronik, dan asma. Selanjutnya, mekanisme utama. Parasimpatisolitik bekerja dengan menghambat aktivitas sistem saraf parasimpatis melalui antagonisme terhadap asetilkolin pada reseptor muskarinik. Sebagian besar parasimpatisolitik, misalnya atropin, merupakan antagonisme kompetitif reversibel yang bersaing dengan asetilkolin pada tempat ikatan reseptor muskarinik. Secara molekuler, parasimpatisolitik berikatan dengan bagian anionik dan esteretik reseptor muskarinik, yang biasanya berfungsi sebagai tempat ikatan asetilkolin. Baik, selanjutnya kajian penemuan dan pengembangan. Reseptor muskarinik berperan utama dalam kontraksi autopolos visceral yang dimediasi sistem saraf parasimpatis melalui asetilkolin dan peningkatan kalsium intraseluler, sehingga antagonismenya secara langsung menurunkan spasme pada saluran cerna, saluran kemih, dan organ visceral tanpa mempengaruhi otot rangka. Antimuskarinik yang selektif terhadap reseptor M3 efektif sebagai antipasmodik dengan efek samping sistemik lebih minimal, mekanisme kerja lebih konsisten dibandingkan target lain, serta tidak menimbulkan toleransi cepat sehingga cocok untuk penggunaan jangka pendek maupun panjang. Itu adalah gambar atropin yang dimana sebagai senyawa awal karena kemampuannya menghambat aktivitas sistem saraf parasimpatis melalui antagonisme terhadap reseptor muskarinik. Selanjutnya, modifikasi gugus amina, jembatan penghubung, substituen, dan sifat fisika kimia dilakukan untuk meningkatkan efek afinitas terhadap reseptor muskarinik, memperpanjang durasi kerja, mengurangi penetrasi ke sistem saraf pusat, serta meminimalkan efek samping tanpa mengurangi efektivitas antispasmodik. Selanjutnya, senyawa hasil pengembangan. Pendekatan SAR menghasilkan antimuskarinik sintesis seperti ipratropium, glikopirolat, tiotropium, dan disileverin dengan afinitas perifer lebih tinggi. Selektivitas M3 lebih baik, durasi kerja lebih panjang, serta efek samping sistem saraf pusat yang lebih minimal. Selanjutnya, aktivitas farmakologi dan keamanan. Aktivitas farmakologi parasimpatisolitik bekerja utama dengan menghambat reseptor
muskarinik sehingga mencegah efek asetilkolin pada organ yang dikontrol oleh sistem saraf pusat. Parasimpatisolitik digunakan sebagai obat untuk mengatasi kontraksi antispasmodik, mengurangi sekresi antisekretori, dan melebarkan saluran pernafasan bronkodilator yang tertera pada ketiga gambar tersebut. Selanjutnya, efek samping dan resiko. Mulut kering karena berkurangnya produksi air liur, gangguan penglihatan berupa melebarnya pupil atau midriasi, dan kehilangan fokus penglihatan atau sikloplegia, konstipasi dan kesulitan buang air kecil karena menurunnya gerakan dan otot polos, serta detak jantung yang cepat atau takikardia karena pengaruh saraf vagus ke jantung. Selanjutnya, kesimpulan. Pemilihan reseptor muskarinik khususnya subtipe M3 sebagai target antispasmodik didasarkan pada perannya dalam mengatur kontraksi otot polos melalui peningkatan kalsium intraseluler pada sistem saraf parasimpatis. Atropin digunakan sebagai senyawa awal karena mampu berikatan efektif dengan reseptor muskarinik, namun efek sampingnya mendorong dilakukannya modifikasi struktur kimia. Melalui pendekatan hubungan struktur aktivitas, dilakukan penyesuaian gugus amina, jembatan penghubung, dan sifat fisikokimia untuk meningkatkan selektivitas, efektivitas, dan durasi kerja, serta menurunkan efek samping sistem saraf pusat. Strategi ini menghasilkan antimuskarinik yang lebih aman dan efektif seperti ipratropium, glikopirolat, tiotropium, dan disiloperine, sehingga modifikasi rasional struktur atropin menjadi kunci pengembangan obat antispasmodik dengan profil terapeutik optimal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.